Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam. Iya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, dari mana saja ini? Dari Timor Leste. Dari Timur Leste, Masya Allah, dari Bekasi. Saya Ada dari yang Palembang, Pak. Palembang, Masya Allah. Nah ini pasti jamnya juga ada yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang Iya. dari WITA, WIB, tetapi kita dipertemukan di Zoom pada malam hari ini jam Iya. setengah sembilan, setengah delapan WIB gitu. Jadi walaupun jarak jauh, kita masih bisa tatap muka secara online nih Bapak Ibu. Nah, Iya, Bangka Tengah, Masya Allah, dari jauh-jauh nih Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu, webinar di Rumah Scopus ini akan ada 8 kali pertemuan. Nah, nanti untuk trainer, perkenalkan, saya Muhammad Hafiduddin Saputra, bisa dipanggil Hafid. Kemudian nanti juga ada Mas Wiam dan ada Pak Jo, Bapak Ibu. Seperti itu. Dari Jambi, Masya Allah, dari jauh-jauh ini pesertanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali, jadi silahkan Bapak Ibu sebelum mengikuti webinar, melihat video atau rekaman dari website di rumahskopus.com. Nah, ketika Bapak Ibu ikut Zoom belum paham bisa ditanyakan, Mas, ini maksudnya seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian izin untuk share Bapak Ibu, bagaimana untuk melihat videonya. Nah, ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Ya, ya. sedang. Selamat datang di Rumah Scopus, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video tutorial atau tata cara untuk menaklukkan Scopus, Bapak Ibu bisa membuka browser terlebih dahulu, boleh Google Chrome, boleh Mozilla atau yang lain sebagainya. Lalu silakan Bapak Ibu membuka dengan URL rumahscopus.com. Lalu Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa melakukan login terlebih dahulu di bagian check in. Lalu silakan masukkan email yang sudah didaftarkan. Kita coba. Salah masukkan. Kita check in. Lalu masukkan password. Lalu masukkan email. Email yang sudah didaftarkan. Lalu kalau sudah, pilih log masuk. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tertera masuk ke dalam loginnya rumahskopus.com. Lalu Bapak Ibu di sini ada 3, silakan Bapak Ibu pilih. Ada akses polling kelas, ada diskusi dan dapatkan info agenda komunitas Rumah Scopus. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat video, Bapak Ibu bisa pilih akses kelas online, tinggal diklik bagian course. Lalu di sini akan ada beberapa video Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu tonton hingga di akhir. Nanti ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Kita coba yang bagian opening, kita klik. Lalu di sini akan tampil videonya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ditonton sampai akhir. Nanti kalau sudah bisa lanjut ke video berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk video berikutnya belum bisa karena Bapak Ibu belum menyelesaikan video yang pertama. Jadi untuk menonton video yang selanjutnya ini, Bapak Ibu harus menyelesaikan video yang sebelumnya terlebih dahulu sampai akhir. Seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan video yang berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat tembus Scopus, jangan menyerah, dan tetap semangat. Salam kisah.
Nah, tadi adalah tutorial Bapak Ibu untuk membuka video pembelajarannya yang ada di website rumahskopus.com Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk sebelum join webinar dilihat dulu video pembelajarannya. Nah, kemudian untuk fasilitasnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan cek turnitin 1 kali Bapak Ibu. Nah, jadi diharapkan di pertemuan 8 nanti Bapak Ibu bisa submit. Kemudian sebelum kita lanjut, nanti juga ada pembukaan dari Pak Jo. Apakah Pak Jo sudah bergabung? Selamat malam Pak Jo. Ya, selamat malam Mas Hafid. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, baik. Halo Pak Selamat Jo. malam, Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Selamat malam Ibu. Masya Allah Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak. Semangat sekali nih. Mana kopinya? Jangan lupa kopi ya Bu ya. Kopi cemil. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih. Wah, dari Timor Leste juga luar biasa nih Masya Allah. Dari Malam, Pak Jo. Ya, selamat malam Pak. Dari mana Pak? Opus ya. Assalamualaikum, Bakat. salam kenal dari Kaltim. Dari Kaltim mana Bu? Samarinda? Kalimantan Timur Samarinda, iya. Oke. Oke, gimana Mas Hafid? Mulai? Iya Bapak, silahkan untuk Oke, memberikan baik. motivasi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, kita disatukan oleh tujuan yang sama dan masalah yang sama. Saya juga pernah ngajar di Malaysia ya Bapak dan Ibu. Masalahnya ya sama, tujuannya ya sama. Cuma lebih ekstrim kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia untuk jadi profesor kan hanya butuh 2 toh. Hanya butuh 2 toh Pak untuk profesor. Yang Q2 ya 0,2 SCR-nya. Kalau di Timor Leste mungkin beda ya. Nah, kalau di Malaysia 5 Pak. Papernya itu harus 5. Dan masing-masing papernya harus ada citasi minimal 5. Bisa bayangkan tuh Pak. Tidak sekedar punya paper Trindex Scopus, tapi papernya itu memberi dampak. Itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia, nggak perlu berdampak Pak. Yang penting punya paper. Nggak ada citasinya nggak apa-apa. Benar Bapak Ibu? Kalau salah, saya dikoreksi ya. Jadi yang penting punya paper 2. Tidak penting berdampak apa enggak, artinya punya citasi apa enggak. Kalau di Malaysia harus ada citasinya. Coba Bapak Ibu, lebih enak mana coba? Di Indonesia lebih enak kan? Dengan begitu saja kita megap-megap tembus Scopus tuh. Apa coba masalahnya? Karena stigma ya, di dalam diri kita, Scopus itu dewa. Scopus itu sesuatu yang luar biasa. Enggak, Pak. Scopus mudah dihapusi. Scopus mudah diakali, Pak. Scopus is not everything. Scopus just something. Ya. Nanti ya Bapak dan Ibu semuanya, kita buktikan selama 8 kali pertemuan. Kalau Bapak nanti nggak puas, datang ke rumah saya. Kalau di rumah saya itu wajib kena doktrin saya, Pak. Jadi kalau datang ke rumah, itu harus boleh pulang kalau papernya sudah selesai. Baru boleh pulang. Kalau nggak selesai papernya, nggak boleh pulang. Itu kalau ke rumah. Nah, gimana kalau misalnya nih webinar 8 kali pertemuan, itu 8 harus selesai papernya. Ya minimal 1 lah. Bisa enggak Bapak Ibu? Kurikulumnya kan sampai selesai toh Mas Hafid? 8 Iya kali Bapak. pertemuan kan selesai toh? Iya. Saya
saya tembak dari berbagai sisi loh. Secara pasif Bapak Ibu bisa melihat video. Kalau misalnya nanti praktek kurang aktif Bapak Ibu bisa bertanya kepada kita semua selama 8 kali pertemuan. Kemudian waktunya juga tidak saya urutkan berturut-turut setiap hari, enggak. Saya kasih jeda setiap hari supaya apa? Kawan-kawan semuanya, kalau sesi hari ini tidak selesai, Bapak Ibu punya waktu 1 hari. Nanti melangkah ke hari kedua, sesi berikutnya. Kalau nggak selesai, masih ada jeda 1 hari. Maksud saya, 16 hari, itu papernya selesai. Gimana Bapak Ibu? 16 hari papernya selesai. Siap enggak? Siap. Siap Siap ya, dengan Bapak Ibu ya? pimpinan. Insya Allah. Insya Tahu Allah, kan? Pak. Siap, semoga Tahu kan? sukses. Ya, tagline Rumah Scopus, 1 hari 1 paper. Wih, keren. Nah, siapa yang membuktikan Pak? Yang membuktikan ini Mas Hafid sama Mas Wiam. Ini trainer anak S1 bisa mendampingi Bapak dan Ibu atas izin saya kalau sudah membuktikan 1 hari 1 paper di depan saya. Bisa, Fit? 1 hari 1 paper, Fit? Insya Allah bisa, Pak. Insya Wiam, Allah. bisa? Wiam? Insya Allah, Pak. Judul apa? Bidang apa, Wiam? Insya Allah semua bidang kita siap Nah, mendampingi, Pak. semua bidang bisa, Pak. Masya Allah. Luar biasa Mas Yam sama Mas Nah, Hafid. Mudah-mudahan kami kenapa? bisa seperti itu. Kenapa Pak kok bisa anak kecil padahal Bapak dan Ibu, bidangnya tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tentang kedokteran. Fit, kamu bisa Fit kedokteran Fit 1 hari Fit? Insya Allah bisa, Bapak. Nah, kenapa Pak? Karena Pak ada 60-70% nanti Mas Wiam. 60% Bapak kalau online. 60% membuat paper itu yang ngerjakan adalah tuyul, Pak. Nah, Bapak Ibu cukup punya judul. Ayo Fit. Terus apa lagi Fit? Kerangka. Kerangka paper. Oh. Punya judul, punya kerangka. No. Nanti kerangka itu hanya 1 halaman. Yang bikin 7-8 halaman siapa? Tuyul semua. Yang bisa menggelembungkan itu semua tuyul, Pak. Apa coba tuyulnya? Ada enggak? Ada tuyulnya enggak? Ada slide tuyul enggak yang 60%? Ada enggak? Saya bukakan Bapak sebentar. Ya, bukan ya. Jadi contohnya apa? Contohnya apa Mas Wiam? Tuyulnya Mas Pan? Mas Wiam? Ada Mendeley, ada Grammarly, Pak. Mendeley, ada Grammarly. Kemudian ada apa lagi? Yang mencari referensi terbaik? Bapak Ibu, juga Accent yang membantu. ya, Bapak Ibu pernah enggak inferior dengan temuannya sendiri? Waduh, cocok enggak ya ini untuk Scopus ya? Pernah inferior gitu Pak? Pernah rendah? Pernah, Pak. Ini Pak? Sering. Pernah, Pak. Tahu enggak Iya, apa obatnya Pak? Tahu enggak apa obatnya? Supaya tidak inferior dengan temuan kita. Apa obatnya? Apa, Pak? Obatnya adalah bersandar Pada referensi Tidak. internasional. Referensi terbaik. Berebutasi. pada referensi terbaik dunia. Pasti naik, Pak. Oh, gitu. Nggak ada cara lain, Pak. Bu, ini saya baru kemarin dapat satu artikel namanya P6, pressure 6. Jadi tekanan 6. Jadi tekan 6. Nih saya kasih contoh ya. Ini mohon maaf ya di mobil saya. Jadi tekanan gini. 3. Ini kan sik toh? Ini 3 sik. P6 ini mampu mengurangi atau mencegah mabuk darat. Mabuk di dalam mobil tuh. Itu temuan. Nih. Taruh sini 3, terus jempolnya ke sini. Ulek sini. Ini 3 lagi di sini. Terus ini, terus jempolnya taruh sini. Tik. Ini diulek-ulek, Pak, di sini, Pak. Nah, ulek-ulek sini, Pak. Nggak jadi mabuknya, Pak.
Kalau nggak percaya coba. Itu temuan apa coba, Pak? Basic acupressure reduce motion sickness namanya. Coba, Pak. Itu temuan apa? Bapak Ibu kurang apa temuannya? Banyak sekali. Apalagi yang sekarang menjelang umur 60. Asam garamnya itu berkilo-kilo. Pengalaman best practice-nya itu banyak sekali. Mau disimpan, mau dibawa meninggal, mau dibawa mati. Kasihkanlah orang lain. Kalau ilmu itu nanti publish, Bapak Ibu tidur nyenyak di kuburan, ilmu itu nanti akan menerangi kuburan kita. Min. Gimana, Bu? Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Scopus untuk eksistensi profesor. Nggak apa-apa, itu memang butuh pengakuan. Tetapi esensinya itu, ilmu itu ditunggu orang. Bapak Ibu jangan simpan. Tuh. Jadi, mau nulis berapa? 10 halaman? Enggak. Nulisnya cuma 1 halaman. Ya, nanti Fitz sama Biam tuntun membuat kalimat sendiri 1 halaman. Yang membuat jadi 10 halaman itu Q1 terbaik tuh. Kalau Bapak Ibu susah mendapatkan Q1 50, ya, nanti satu paper tuh minimal 50 mencarinya. Yang terbaik jadi obat untuk yang inferior dengan temuan tuh. Bapak Ibu cari. Nyari Q1 berbulan-bulan. Gimana papernya selesai? Di rumah Scopus tuh udah tuyul. Kalau udah tuyul tuh, Pak Bu, nggak usah bagus sih, sok cerdas dari tuyul. Udah. Tuh, kalau sudah dagang, sudah ada kalkulator, jangan sok cerdas dari kalkulator. Udah mikir liane. Ya, Bapak Bu mikir yang lainnya. Itu sudah mencari referensi terbaik. Itu sudah ada tuyulnya. Loh. Bahasa Inggris, coba yang bahasa Inggrisnya jongkok siapa coba? Ada enggak yang bahasa Inggrisnya jongkok? Oh, bagus semua. Mana? Oh, ada. 1, 2. Yang bahasa Inggrisnya jongkok. Ya. Bapak Ibu menulis 10 halaman mau bahasa Inggris. Capek, pusing. Wah, udah ada tuyulnya. Ngapain Bapak Ibu? Dan pasti bagus. Ya. Nanti Mas Hafid kasih yang Grammarly yang premium, Mas Hafid. Kalau perlu cari tokonya di Tokopedia atau di mana, itu mana yang bisa jual tuh. Itu bukan jualannya Rumah Scopus, itu jualannya di umum, Pak. Beli aja lah. Mau yang pakai USD atau pakai rupiah yang murah-murah itu. Berapa tuh, Hafid? Yang Sebulan kurang lebih 15 sampai 20 ribu. 15.000, 20.000. Inggrisnya sudah bagus. Padahal 1 bulan bisa 10 paper. 15.000 murah banget kok. Coba, Pak. Ada yang bahasa Inggrisnya jongkok? Obatnya ada, Pak. Apalagi coba. Nanti sudah dapat referensi terbagus. Ya, referensi terbagus ada 50. Bapak jangan tergoda untuk baca. Nggak usah dibaca. Nanti bacanya kalau antri tambal gigi, antri naik pesawat tuh. Yang baca ada tuyulnya. Bapak Ibu, nggak usah capek baca. Nanti ada tumpukan 50 paper terbaik. Sudah ada tuyulnya. Bapak Ibu nggak usah baca. Baca satu-satu, diresum, di stabilo, dicetak. Waduh, nggak jadi papernya. Ya, Bapak. 8 kali pertemuan saya tuntun step by step, ya. Tolong Bapak Ibu luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Ini jadwalnya dengan Rumah Scopus. Saya tidak menerima tamu hari ini, malam ini. Udah, nggak akan sakit hati, Pak. Ternyata Pak Budi ini sudah tua, sudah berumur, tapi masih mau belajar. Pasti mereka angkat jempol, Pak.
Itu Pak. Saya mau belajar. Oke. Ini semua Bapak Ibu ilmu yang tidak bisa disembunyikan. Saya juga nggak bisa menyembunyikan. Ya, makanya saya kasihkan ke anak-anak, Mas Wiam, Mas Hafid. Nanti kalau kawan-kawan di rumah Skopus nanti ketemu 10 trainer yang satu hari bisa satu paper tuh Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, pertemuan ke-8. Oke. Ada hadiahnya enggak Mas Hafid? Ada Bapak. Oke, Nanti apa? kalau tumbler Bapak. Tumbler. Saya akan kirim tumbler termahal sedunia kalau ke-8, pertemuan ke-8 Bapak Ibu, selesai papernya. Bukti selesai papernya adalah submission complete, submission sukses. Nanti kirim tumbler Mas. Nah, tumbler termahal sedunia. Ada enggak gambarnya itu? Nah, Kebetulan nggak punya Bapak. ada tulisannya Rumah Skopus Pak. Di toko kan nggak ada. Gitu. Ya, oke ya, Bapak dan Ibu semuanya siap kan belajar? Siap. Siap. Siap ya? Oke. Ya. Bapak Ibu rasakan manfaat dari Rumah Skopus dengan mempercepat memproduksi paper. Ya, jangan sebulan, jangan setahun satu paper tuh. Satu hari paper selesai, submit, lupakan. Buat lagi paper, submit, lupakan. Itu caranya. 1 bulan katakanlah 5 ya. 5 selesai, submit, lupakan. Submit, lupakan. Submit, lupakan. Nanti bulan ketiga, keempat, ada revisi, ada reject, ada revisi. Bapak Ibu, nanti kita dampingi. Berapa lama kita dampingi Mas Sofit? 3 bulan Bapak. 3 bulan ya. Nanti kalau ada 3 bulan Bapak Ibu silakan kontak ada Mas Hafid sama Mas Biam ya. Saya kira gitu ya pengantar dari saya. Kalau Bapak Ibu mau ketemu dengan Pak Jo silakan datang ke Rumah Skopus di Jogja. Timor Leste kemarin ada undangan. Jadi enggak sih ke Timor Leste Mas Hafid? Sudah ya? Belum ya? Belum. Yang tahu mungkin Mbak Elsa Bapak. Ya, itu ada undangan 60 orang datang untuk di Timor Leste itu. Ya mudah-mudahan Ditunggu kedatangannya. Insya Allah ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat belajar. Bapak Ibu ikuti Mas Wiam sama Mas Hafid ya. Jangan khawatir. Dia lebih anak milenial, lebih cepat larinya daripada saya. Nanti kawan-kawan kalau anaknya terlalu cepat bilang aja, terlalu cepat Mas Hafid. Nanti pelan-pelan aja ya. Saya kira gitu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan belajar Bapak dan Ibu selama 8 kali pertemuan, selama nanti pendampingan dicatat oleh Allah SWT sebagai jihad fisabilillah, sebagaimana Iran mempertahankan negaranya serangan dari Amin ya rabbal alamin. sama Pak, itu jihad fisabilillah ya. Masya Allah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima dong kasih. buat Mas Jo, Dokter Jo, close. Ya. Baik, terima kasih atas motivasinya atau pembukaan dari Pak Jo. Mungkin sebelum kita lanjut, bisa foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bisa on cam kameranya. Ini sudah semua, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang pertama adalah gaya Rumah Skopus nih, Bapak Ibu. Tangan segitiga di bawah muka, Bapak Ibu. Jangan sampai menutupi muka. Nah, mungkin Mas Wiam bisa bantu screenshot kan atau mengcapture. Baik, Mas Hafid. Nah, kita hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah, Mas Wiam? Di mana di LC? Di sini. Apakah sudah, Mas Wiam? Oh. Oke. Mungkin gaya bebas, Bapak Ibu? Gaya bebas? Oke. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, setelah ini adalah materi tentang bagaimana judul yang baik atau
yang menarik bagi editor. Nah, nanti bagaimana menyusun judul yang baik agar editor itu tertarik. Nah, nanti setelah mungkin materi Bapak Ibu, kita akan breakout room. Nah, seperti itu biar nanti efisiensi waktu juga, biar tidak terlalu kemalaman. Nah, mungkin kita langsung mulai saja, Bapak Ibu. Untuk waktu, saya persilahkan Mas Wiam. Oke. Baik, terima kasih Mas Hafid dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Oke, baik. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar, Pak. Yes, Mas. Ah, ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mas Hafid. Nama saya Wiam Mahyasadi. Bisa dipanggil Wiam. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan, tanyakan ke kami, ke saya ataupun ke Mas Hafid selama Bapak Ibu mengalami kendala selama webinar ini. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kita langsung masuk saja untuk materi yang pertama. Jadi di sesi yang pertama ini kita akan membahas bagaimana kita menentukan judul yang eye-catching. Suaranya terputus-putus ya. Apa hilang masuk gitu ya. Oh, terputus Ibu. Oke, baik. Bentar. Saya perbaiki kondisi. Apakah sudah lebih jelas Bapak Ibu? Halus. Suaranya Nggak keluar suaranya, Mas. Suaranya hilang, Nggak suaranya keluar. halus. Oke, baik. Makin tenggelam, Mas William. Makin tenggelam. Baik, bentar. Hmm. Padahal sudah pakai mic ya. Iya, Bapak. Sebentar. Mungkin kendala di jaringan. ini sudah bagus. Nah, baru sekarang bagus. Oke, baik Bapak Ibu. Bagus. Mohon izin. Ini saya menggunakan dua device. Jadi untuk device yang ini sepertinya terkendala ketika on cam. Jadi mungkin kita akan eh, menggunakan dua device begitu nih. Mohon izin Bapak Ibu. Saya stop share screen dulu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, di sini untuk sesi yang pertama, seperti yang ada di layar di sini, kita akan masuk ke sesi tentang penentuan judul dan keyword. Menetapkan judul yang eye-catching, menetapkan keyword yang sesuai. Tentunya untuk judul yang eye-catching ini yang bisa menarik perhatian editor ketika kita submit, bagaimana editor tertarik. Nah, di Rumah Fokus tentunya kami memiliki sebuah konsep yang biasa kami sebut adalah MSO, Method Significant Object. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah menonton video materi yang ada di website Rumah Fokus, tentunya sudah dijelaskan oleh Pak Jo. Nah, di sini di malam hari ini kita akan lebih perdalam lagi tentang bagaimana penentuan judul nanti ketika breakout room. Nah, kemudian di sini ada eh, penetapan keyword yang sesuai. Yang mana keyword ini nanti akan memiliki dua fungsi, Bapak Ibu. Fungsi keyword yang pertama, Timbul ketika tenggelam kita lagi, Mas, suaranya, Mas. timbul tenggelam lagi ya, Pak. Oke, Iya, baik. Baik, saya pindahkan saja untuk suaranya. ada bagian yang samarnya gitu. Seperti tadi MSU atau apa tadi? Iya, nggak stabil suaranya. Nggak stabil seperti Amerika ya. Waduh. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu, apakah sekarang sudah lebih jelas untuk suara saya? Nah, Kecil jelas. suaranya, Mas. Masih Kecil kecil, tapi Mas. Mas. Masih kecil. Kecil. Kecil, Oke, Mas, kecil. sebentar. Mungkin Kayaknya di mic tuh. di mic-nya ya, sebentar. Sepertinya. Ya. Nah, ini Ini jelas kan? udah lebih jelas. Sudah jelas? Bisa Nah, lebih ini jelas, jelas. baik Bapak Ibu. Oke, Ini jelas ya. baik Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kendalanya karena mungkin cuaca di sini baru hujan, jadi jaringan agak terkendala begitu. Tapi saya Iya. harap tidak mempengaruhi semangatnya Bapak Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita berbicara tentang judul. Nah, judul kita di Rumah Fokus itu memiliki sebuah konsep yaitu MSO. Nah, apa itu MSO?
MSO di sini adalah metode signifikan dan objektif. Yang mana metode ini bukanlah metodologi penelitian. Metode itu adalah temuannya, apa yang ingin Bapak Ibu tunjukkan dalam papernya. Kemudian ada signifikannya. Signifikan di sini ini adalah kebermanfaatannya. Jelas di sini signifikannya to improve. Nah, improve untuk meningkatkan, berarti kebermanfaatannya adalah untuk meningkatkan. Kemudian ada objektif, yang mana objektif di sini adalah objektifnya, apa yang menerima manfaatnya. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, bahwa dalam judul, kenapa judul itu bisa kita katakan judul itu menarik? Karena di judul tersebut sudah menunjukkan bahwa apa yang ingin kita jual, apa temuan kita, kemudian kebermanfaatannya itu untuk apa, dan yang menerima manfaatnya itu apa. Nah, seperti itu. Jadi ada metode, signifikan, objek. Nah, di sini contohnya adalah digital marketing. Digital marketing to improve marketing performance. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang pengaruh digital marketing terhadap pendapatan bulanan, pendapatan harian, kenaikan toko. Tapi kita langsung berbicara manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan performa pemasaran. Nah, jelas. Jadi langsung kita ambil manfaatnya secara jelas. Oke. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah menentukan judulnya, judul ini tidak selalu harus metodenya di depan, signifikannya di tengah, objektifnya di belakang, Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita otak-atik, tinggal bagaimana judul Bapak Ibu itu mau dijual. Misalkan kalau di sini contohnya metodenya yang di depan, digital marketing. Tapi kita juga bisa ubah lagi dari judul ini. Misalkan kita mau membuat judul Improving Marketing Performance with Digital Marketing, itu juga bisa. Jadi mau dituliskan yang di depan itu signifikannya bisa, metodenya juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kita lebih perdalam lagi ketika breakout room agar kita bisa langsung diskusikan untuk judul ini menyesuaikan dengan judul penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah judul nanti kita juga akan menentukan keyword Bapak Ibu. Di sesi pertama ini kita akan menentukan keyword. Nah, keyword di sini mungkin tadi agak terpotong begitu Bapak Ibu. Jadi keyword di sini memiliki dua fungsi yang saya katakan tadi. Yang mana fungsi keyword yang fungsi keyword yang pertama, ketika Abah, kita baru kenapa awal teriak-teriak tuh loh? melakukan penulisan, gitu ya. Fungsi keyword yang pertama, ketika kita baru melakukan penulisan di awal, keyword ini akan sangat membantu ketika kita mencari referensi nantinya. Kemudian untuk fungsi keyword yang kedua, ketika paper kita sudah publish, pembaca itu lebih mudah menemukan artikel kita tentunya. Nah, maka dari itu untuk awal di sini Bapak Ibu, di pertemuan awal ini karena kita baru ingin memulai penulisan papernya untuk pencarian referensi, Bapak Ibu jangan terpaku ada pembatasan jumlah keywordnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa buat keyword ini sebanyak-banyaknya gitu ya Bapak Ibu. Oke, ya mohon izin. Oke. Nah, baik, sudah saya tuliskan ya Pak. Terima kasih. Nah, jadi di sini keyword itu memang kalau ketika Bapak Ibu sudah submit, sudah publish begitu, pasti nanti di jurnalnya akan diminta maksimal berapa keyword, minimal berapa keyword. Tapi untuk di awal silahkan Bapak Ibu boleh tentukan bahkan sampai 10 keyword, 8 sampai 10 keyword, 5 sampai 10 keyword boleh. Karena semakin banyak keyword, semakin memudahkan kita dalam mencari referensi tentunya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk materi pengantar begitu ya Bapak Ibu. Untuk materi pengantar di sesi yang pertama terkait judul dan keyword mungkin cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan diskusi lebih lanjut ketika breakout room. Dan nanti untuk pembagian breakout roomnya akan disampaikan di grup atau nanti ditampilkan di sini. Gitu ya Mas Hafid, nanti akan ditampilkan di sini untuk pembagiannya. Ada yang bersama
saya di room saya ataupun bersama Mas Hafid. Namun sebelum itu Bapak Ibu, dari penjelasan singkat ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke breakout room? Monggo silahkan. Iya, saya mau nanya Pak. Pak, saya Isebaran dari Bandung. Monggo silahkan Bapak. Saya mau konfirmasi, kalau tidak salah keyword itu sampai 4 kata, tapi barusan saya dengar sampai sebanyak-banyaknya atau gimana? Ya, oke, baik. Jadi mohon izin Bapak, untuk keyword ini nanti kita bisa menentukan keyword ini banyak-banyaknya di awal. Di awal, dalam catatan keyword ini di awal akan kita gunakan untuk pencarian referensi. Nah, nanti kalau misalkan Bapak sudah menemukan jurnal tujuannya, kemudian Bapak mau submit ke suatu jurnal, pasti tentunya setiap jurnal itu memiliki ketentuan masing-masing. Ada yang membatasi maksimal 6, maksimal 8, minimal 4, minimal 3. Nah, nanti di akhir baru kita pilih keyword mana yang mau kita masukkan, mana yang tidak. Namun di awal ini nanti kita bisa tentukan keyword sebanyak-banyaknya, tidak hanya yang ada dalam judul, tetapi keyword juga bisa diambilkan dari sesuatu hal yang banyak dibahas dalam paper itu nantinya. Begitu, Bapak. Begitu, Bapak Subarna? Ya, terima kasih. Siam tanya. Iya, terima kasih, Pak. Silahkan Ibu siapa namanya tadi? Yati. Silahkan Saya Ibu. Silahkan Ibu Yati. Oh ya, Pak, saya melihat statement di slide itu ya ada kata atau kata majemuk karena beberapa jurnal itu yang apakah bisa menggunakan kata majemuk atau hanya kata. Karena ada yang beberapa jurnal pernah pengalaman saya itu dia hanya minta satu kata tidak dalam bentuk kata majemuk. Mungkin ada update informasi. Makasih, Mas Yuyam. Terima kasih Ibu. Nah ini pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi untuk keyword kembali lagi memang ketentuan keyword ketika kita mau submit ke sebuah jurnal itu pasti berbeda-beda setiap jurnalnya. Namun saat ini saya rasa saya dan tim itu sudah sering menemukan bahwa untuk kata baik Bapak, terima kasih. Nah di sini untuk bagaimana kita membuat judul nanti akan langsung kita praktekkan setelah ini di breakout room begitu ya Bapak. Jadi kita nanti langsung praktekkan bagaimana membuat judul yang eye-catching. Tapi sebelum itu mungkin sedikit saya sampaikan ulang bahwa Mas Wiam, suaranya masih kecil ya, Nat ya? Masih kecil Mungkin ya nggak Bapak. usah pakai headset kali Mas Wiam, soalnya suaranya timbul Baik, tenggelam. saya pindah device terlebih dahulu. Apakah lebih jelas Bapak Ibu? Lebih jelas. Ya, ya, Baik, terima jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk membuat judul yang eye-catching jadi dari judul yang panjang, tentunya nanti kita kembali ke konsep awal di sini Bapak Ibu. Jadi kita cari apa saja yang harus ada, apa saja yang bisa kita hilangkan untuk memangkas judul tersebut. Yang terpenting, kita ambil yang ada metodenya. Temuannya itu apa? Kemudian setelah metode, kemudian nanti kita juga akan mencari signifikan atau kebermanfaatannya langsung. Kita akan tuliskan apa pengaruh temuan yang kita ingin tuliskan dalam paper kita ini terhadap objektifnya. Gitu Bapak. Nah, nanti mungkin untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya lagi, kita akan langsung masuk ke breakout room saja, begitu ya Bapak Budi Mulia. Nanti bisa langsung kita diskusikan untuk judul Bapak Ibu masing-masing. Ya, Begitu Bapak Budi? Boleh, Mas. boleh. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin kalau misalkan sudah cukup untuk materi pengantar di sesi yang pertama, saya kembalikan ke Mas Hafid. Monggo kita bisa langsung ke breakout room saja, Mas Hafid. Oke, baik. Nah, untuk pembagiannya, Mas Rizal, apakah bisa di-share